di dalam apalagi tentang yang disampaikan oleh Allah gitu. Nah, Allah taruhlah secara tekstual ini menyampaikan beribu-ribu ayat. Janganlah dengan satu ayat, dengan dua ayat kita langsung mengambil kesimpulan. Sebagaimana teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mengatakan misalnya summa stawa 'alal 'arsy. Nah, terus ini kan artinya di aras. Nah, hanya dengan melihat satu ayat itu. Nah, padahal ayat lain kan banyak. Allah mengatakan, ya kan, Allah lebih dekat dengan urat leher. Fa aina ma kuntum lalu fasamma wajhullah, dimanapun kamu melihat, di sana ada Allah. Ini yang perlu, ya, yang perlu kita pahami apa yang tadi saya katakan. Jangan melihat satu ayat, ya, kita langsung mengambil kesimpulan seperti tadi itu. Allah katakan summastawa 'alal 'arsy. Allah bersemayam di atas ars. Berarti Allah ada di atas, tempatnya di sana. Lah, bagaimana dengan ayat lain? Ya kan? Dimanapun kau menghadap, di sana ada Allah. Atau Allah lebih dekat dari urat leher. Nah, ini yang tadi yang saya katakan, janganlah mengambil satu dua ayat, kita langsung mengambil kesimpulan-kesimpulan, sehingga kesimpulan-kesimpulan itu bertabrakan, bertentangan dengan ayat-ayat lain. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas, akan kita diskusikan. Gitu. Nah, sekarang jam 7.28, masih ada 2 menit. Ayo bagi teman-teman yang belum memfollow video TikToknya, silakan follow. Nah, sudah sampai di video TikTok saya sudah sampai 125 episode. Nah, itu nanti akan disampaikan secara berurut sambil menjelaskan kata-kata yang mungkin ditemukan. Nah, kita terjemahkan arti dan makna daripada kata-kata tersebut, sehingga nanti kita akan mendapat gambaran keseluruhan daripada isi Al-Quran. Apa saja isi Al-Quran itu, apa saja yang diinformasikannya. Nah, inilah yang akan kita usahakan. Nah, saya juga tidak mengklaim bahwa apa yang saya sampaikan ini sempurna. Sebagai manusia, pasti kita memiliki kekurangan-kekurangan. Nah, dengan kekurangan-kekurangan itu, ya mohon bisa dikoreksi, bisa dibenarkan, tapi dengan alasan landasan-landasan yang seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa di dunia ini hanya ada 2 perkataan. Kalau enggak kata Tuhan, itu kata orang. Enggak ada lagi. Nah, jadi yang jadi masalah apabila kata orang bertentangan dengan kata Tuhan. Nah, jadi jika ingin mengkoreksi, misalnya saya, apa yang saya sebutkan itu hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran saya, yang jika ada pertentangan dengan Al-Quran, nah silakan dikoreksi, tapi disebutkanlah bagian-bagian mana yang bertentangan. Nah, jadi kita enak diskusi terbuka. Gitu. Nah, sekarang sudah jam 7.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai di episode yang sekarang ini, yaitu mungkin sudah live kita yang ke-5 atau yang ke-6 ya. Saya lupa. Nah, kemarin kita sudah menyampaikan bahwa untuk memahami Al-Quran itu kan harus memenuhi syarat-syarat cukup. Nah, syarat-syarat cukup yang saya katakan ini bukan saya yang menentukannya. Nah, syarat-syarat cukup ini kita ambil dari perintah-perintah Allah. Nah, terhadap kita di dalam Al-Quran. Nah, apa syarat cukup itu? Kemarin kan kita sudah membahas yang pertama kita takra, kita membaca, tartil, kita menyusun, takwil, kita merunut rangkaiannya,
tadabbur, kita mengadakan satu tanda kutip pembersihan-pembersihan sehingga yang tidak sesuai dengan urutan-urutan itu kita drop. Nah, ini sudah berarti ada syarat cukup 4 syarat cukup di sini. Artinya apa? Dengan syarat cukup ini mungkin kita bisa saja yang kita belum bisa memahami Al-Qur'an, bahasa Arab, belum ini. Nah, itu nggak jadi masalah. Jangan berkecil hati. Kenapa? Karena pertama mungkin kan kita punya kamus, ya kan? Kita punya kamus Indonesia, Arab. Yang kedua, Al-Quran yang kita baca, kan ada Al-Quran terjemahan. Nah, dari sinilah mungkin kita syarat cukup ini sudah cukup untuk kita memahami Al-Quran. Dengan apa? Dengan memenuhi tadi yang dikatakan membaca, mentartil, mentakwil, mentadabbur. Loh, kalau gitu gimana caranya? Nah, misalnya contoh aja lah, misalnya misalnya kita yang pertama kemarin kan kita takra, kita ada perintah Allah ikra, itu kan. Nah, ikra kan kita udah tahu, udah kita sampaikan bahwa merangkum semua yang kita baca, merangkum sehingga dari rangkuman itu sesuai dengan tema-temanya itu kita langsung mencari definisinya. Nah, ini yang dinamakan kalau di dalam bahasa Arab biasa digunakan itu kan metode istiqra katanya kan. Nah, dengan membuat yang umum mencarilah dia menjadi satu yang khusus. Misalnya tema kita ingin bicara tema surga misalnya. Nah, surga kan kita lihat. Ya, yang pertama mungkin ya kita rangkum dulu kata-kata di dalam Al-Quran yang ada itu, apa itu seluruh kata-kata surga dari terjemahan itu. Nah, kita kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan kemudian ya kita lihat apa sih surga ini, mana aslinya apa. Nah, ini kan bisa kita lihat di kamus, bisa juga kita lihat di terjemahan dengan terjemahan kata surga itu bahasa aslinya bagaimana. Nah, misalnya kita ketemu dengan kata jannah. Nah, kata jannah itu ya kemudian kita lihat, ini kata jannah ini kok banyak nih. Nah, kita perhatikan lagi. Mungkin ada spesifik dari kata jannah ini. Ternyata berbagai jenis bentuk yang bunyi atau ininya sama. Ternyata dia terbentuk dari 3 huruf. Nah, 3 huruf. Misalnya 3 huruf. Ya kan? Jim, nun. Nah, dari situlah kita paham. Berarti kata jannah ini terbentuknya dari huruf dasar itu. Nah, kita cari lagi. Kalau gitu bagaimana penggunaannya dalam Al-Quran? Nah, kita cari lagi di dalam Al-Quran. Bisa kita lihat kamus penggunaannya. Ternyata huruf-huruf dasar ini berubah-ubah bentuknya. Berubah-ubah. Ada jinnun, ada jannah, ada jin. Nah, setelah itu kita lihat. Ternyata maknanya ini masing-masing berbeda-beda. Nah, tapi karena semuanya mengandung huruf dasar, berarti dia punya suatu definisi, punya suatu pemahaman secara umum. Nah, dari situlah kita mulai, berarti kita berarti kita bisa nih. Kita bisa menyatakan, berarti ini maknanya tak kelihatan, ini maknanya tertutup, ini maknanya kebun, ini maknanya. Nah, berarti kita dapat gambaran umum. Berarti kalau kata dasar yang dibentuk dari kata yang dibentuk dari huruf dasar ini, berarti dia bermakna dalam satu himpunan yang sama, yang artinya bisa tertutup, bisa nggak kelihatan. Nah, dari sini kita paham. Pantes ya.
makhluk yang nggak nampak itu disebut jin gitu kan. Nah, karena kita tahu situ, oh ada huruf jim, nun. Nah, ini yang pertama dapat kita lakukan melalui Iqra. Jadi kita himpun semuanya. Nah, disinilah yang sering kita katakan cara berpikir komprehensif. Kita ambil semuanya dengan tema-tema. Nah, kita buatlah kesimpulan-kesimpulan. Tapi ini baru kesimpulan umum, gitu kan. Nah, yang kedua syarat cukupnya apa kemarin itu? Yang kedua, tartil. Nah, tartil kemarin kan udah kita sampaikan bahwa menyusun yang serasi. Nah, kita susun. Misalnya jannah tadi itu kan kita susun, kita petakan. Nah, terus supaya apa? Supaya jangan terdapat makna yang tumpang tindih yang kita pahami. Nah, misalnya ketika berbicara tentang taman, buah-buahan. Nah, ini tentu yang dimaksud dengan jannah di sini ya kebun. Nah, bukan surga yang akan dijanjikan oleh orang-orang yang beriman. Nah, ketika kalimatnya berbicara tentang ganjaran-ganjaran nanti, pahala-pahala, tentang segala macam penilaian, hisab, perhitungan. Nah, ini berarti makna jannahnya ini bukan jannah yang kita kenal sekarang. Nah, berarti jannah yang dimaksud adalah jannah yang akan datang. Nah, ini disusun. Sebab kalau tidak disusun, nanti kita kebingungan kan. Ini sama-sama kata jannah, kok bisa artinya berbeda nih. Kok ini maksudnya surga, kok ini dikatakan kebun. Nah, ini kan tadi kita kan udah, nah ini kita susun. Kita kan udah tahu tadi kan makna-makna dasarnya. Tapi semua makna-makna itu dia tidak keluar dari form huruf dasar tadi, dari form. Nah, jadi konten yang ada di dalamnya ini nggak keluar dia dari form. Nah, ini cara kita untuk melakukan suatu tartil. Jadi artinya melihat hubungannya. Nah, baik hubungan dengan ayatnya dengan kata yang kita maksudkan maupun dengan kalimat yang memuat kata-kata tersebut. Nah, ini kita serasikan dengan ayat-ayat lain yang berkenaan, yang konteksnya sama. Nah, inilah yang kita sebut dengan koheren. Koheren itu saling mengandaikan, semua tersentuh sehingga membentuk suatu kumpulan-kumpulan yang serasi. Nah, supaya apa? Supaya ketika kita menggunakan kata yang kita pahami itu bisa bisa kita dapatkan di mana saja dengan arti dan makna dasar yang tidak berubah. Nah, itu yang kedua. Nah, setelah itu kita bagaimana? Kemudian kita lakukan takwil. Nah, kita lakukan takwil. Apa-apa yang sudah kita tahu itu kita susun. Mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, kita susun secara berurutan. Ya kan? Misalnya, oh ini Allah berbicara tentang contoh tadi jannah. Oh, jannah ini dalam konteks Fir'aun. Oh, berarti tempatnya di sini. Oh, jannah dalam konteks nanti dalam konteks makna hutan, makna kebun. Oh, tempatnya di sini. Oh, jannah dalam konteks akhirat. Oh, tempatnya di sini. Nah, jadi dia tersusun sehingga kita paham. Ketika orang berbicara ingin menanyakan tentang surga misalnya. Nah, kita tanya dulu, surga yang kau maksud ini yang mana? Sebab surga ini banyak maknanya di dalam Al-Quran. Nah, ini perlunya melakukan tartil secara runut sehingga jelas
dari awal sampai akhir kita jelas apa yang kita ikra tadi. Kan ikra kan tadi kita kumpulkan. Kita kumpulkan semuanya per tema. Dari tema-tema itu kita kumpulkan semua dalam tema yang besar. Nah, setelah itu kita susun-susun. Kita susun yang serasi. Nah, setelah itu kita lakukan urutan-urutannya. Nah, ini yang disebut dengan takwil. Sehingga apa? Sehingga ketika kita berbicara, misalnya ini aja. Misalnya contoh abjad aja lah. Misalnya kan ada urutan A sampai Z tuh. Nah, ketika kita berbicara K, di otak kita tahu bahwa K ini letaknya sesudah huruf J dan sebelum huruf L. Nah, sehingga ini misal saja ya. Nah, sehingga kita nggak bergeser lagi, gitu kan? Tapi kita juga sesuai dengan urutan-urutan yang ada. Nah, ini yang dinamakan takwil. Nah, oleh sebab itu, ketika dikatakan takwil dalam konteks turunnya ayat, dalam konteks pengetahuan, nah, makanya itu Allah katakan yang mengetahui takwil itu hanya Allah. Nah, kalau yang mengetahui takwil itu hanya Allah, ya kita tanya Allah, gimana nyusunnya, gimana. Nah, ada di dalam Al-Quran cara-caranya. Nah, ini yang ketiga tadi, gitu kan. Ini kan kita bicara secara cukup nih. Nah, yang keempat, terus kita lakukan yang sering kita bahas, tadabbur. Nah, tadabbur ini kan sebenarnya, kalau takwil tadi kan kita susun dengan urut. Nah, dengan susun dengan urut, ini pasti kalau dia urut, dia rasional gitu. Karena urutannya betul. Oh, rasional gitu. Tapi belum tentu logis. Rasional. Sebab akibatnya. Tapi belum tentu logis. Kita lihat momennya itu kan. Oh, sebabnya kayaknya berhubungan nih. Oh, berurutan nih. Jadi itu rasional dalam satu kesatuan. Tapi rasional belum tentu logis. Nah, supaya dia benar, supaya dia rasional, dan juga dia tetap logis, nah, dilaksanakanlah yang keempat, yang kita namakan tadabbur. Jadi yang kita tampak rasional, tapi tidak logis kita buang. Nah, ini terus kita lakukan, sampai dia bersih. Kita lakukan. Nah, oleh sebab itulah di dalam pembahasan kita ini, kami dan kawan-kawan, Ustaz Syarif, itu menyebut apa yang kita sebut yayasan, yang lagi kita urus ini, yayasan yang namanya Tadabbur Institut, komunitas lah, kita buat komunitas. Artinya komunitas yang nggak bosan-bosannya, yang nggak habis-habisnya mengadakan tadabbur. Artinya mengadakan tadabbur, selalu mengkoreksi, selalu mencari hal-hal yang rasional, walaupun sudah rasional, apalagi yang tidak rasional kan. Nah, walaupun dia sudah rasional, kita terus lagi, sehingga semuanya menjadi logis. Nah, ini yang diperlukan kita melakukan tadabbur. Jadi sesuatu yang rasional itu belum tentu logis. Nah, sebab apa? Sebab rasional adalah hasil rangkaian. Seperti yang saya katakan tadi kan. Hasil rangkaian yang dapat dipengaruhi oleh, ya mungkin oleh pemikiran subjektif. Oleh pemikiran-pemikiran karena sivitas akademika, di mana kita belajar, pesantren mana kita belajar, di sekolah mana kita menuntut ilmu, bisa juga oleh pengaruh-pengaruh guru-guru pemikiran, nah kita menyusunnya. Nah, sedangkan logis itu bersifat universal, artinya dibawa dimanapun, itulah kebenaran-kebenaran yang secara umum, secara universal itu benar. Jadi dengan perkataan lain, sesuatu yang logis adalah pasti aturan berpikirnya itu benar, secara sistematis, konsisten. Nah, tapi
belum tentu yang rasional ini belum tentu logis. Nah, kalau kalau kita lihat dengan bahasa-bahasa lain, artinya gini, kalau kita padukan dengan kejadian lain, misalnya fakta yang kita lihat, yang kita katakan saling berhubungan, itu rasional. Nah, tapi belum tentu dia logis. Karena yang kita lihat itu fakta. Nah, belum tentu logis. Maksudnya sesuai dengan realitas yang sebenarnya gitu. Artinya fakta belum tentu sesuai dengan realitas. Apa-apa yang kita lihat rasional itu belum tentu logis. Nah, demikian juga dalam kita melihat sesuatu. Segala sesuatu yang kita lihat, ya kan, itu belum tentu dia bersifat logis. Walaupun secara rasional kita nggak benar. Misalnya contohnya gini, contoh saya seringkali memberikan contoh, ada orang terbunuh nih. Ada orang nikam orang. Nah, orang yang menikam itu kabur. Nah, orang yang ditikam terletak di gang atau di pinggir jalan, nggak ada orang lihat. Nah, kita lewat, ya kan? Nah, kita lewat di situ, kita menolong karena kita lihat itu teman kita gitu. Kebetulan kita menolong, kita megang teman kita yang ditikam itu, yang kebetulan misalnya meninggal dunia, ada polisi lewat, ada orang lewat. Nah, kau ngapain? Lu yang membunuh nih. Nah, itu kita kita sumpah setengah mati pun kita tetap ditangkap polisi gitu. Karena berpikirnya benar orang itu. Ada orang ditikam dan yang megang kita gitu. Nah, kita bisa dituntut. Nah, untuk mencari yang benarnya, ini urusan hakim. Makanya kemarin kan, makanya hakim. Nah, hakim ini mencari benar nggak nih, ya kan? Benar nggak? Nah, ternyata setelah itu dibuktikan. Oh, ternyata berdasarkan bukti-bukti lain yang ada, itu ternyata bukan saya yang membunuh. Walaupun di situ ada sidik jari saya. Nah, jadi fakta-fakta itu beda dengan realitas. Ya, rasio-rasio yang kita terima, kita ketahui, kita pikirkan yang tampaknya benar, itu belum tentu. Misalnya kejadian yang berurutan, ya kan? Kejadian yang berurutan. Misalnya ayam lah. Nah, dulu waktu dunia ini masih sepi, kota di kampung lah kita kan masih sepi. Itu kan tiap subuh kan kita dengar ayam ayam berkokok. Ayam berkokok. Nah, kita amati gitu kan. Loh, kok setiap habis ayam berkokok, nggak lama kemudian kok matahari terbit ya? Nah, ini kita ke Irian. Gitu juga. Kita ke Aceh, gitu juga gitu. Kita ke Bandung, gitu juga. Ini kayaknya matahari terbit nih karena ayam berkokok lah. Nah, kita langsung mengambil kesimpulan, dengan data-data itu kita ngambil kesimpulan. Oh, karena ayam berkokok, maka matahari terbit. Atau matahari terbit karena ayam berkokok. Padahal dua peristiwa itu nggak saling berhubungan. Nah, inilah perlunya tadi kita koherenkan. Kita koherenkan, kita ikra supaya kita memahami ini. Nah, hal seperti ini terjadi. Bahkan di masa Rasulullah. Nah, kita tahu di dalam sejarah adanya contoh adanya peristiwa ini, misalnya Rasulullah waktu itu anaknya anak Nabi yang bernama Ibrahim itu kan meninggal. Nah, kebetulan anak Ibrahim yang meninggal itu kebetulan bersamaan kejadiannya dengan
kejadiannya dengan terjadinya gerhana total pada waktu itu. Sehingga ketika anak Rasulullah meninggal, terjadilah gerhana total. Artinya gelap. Pada waktu itu sangat gelap karena total. Sehingga timbul pemikiran. Nah, kalau begitu kejadian gerhana yang total ini disebabkan oleh kematian putra Rasulullah. Nah, ini berkembang mitos-mitos ini gitu. Berkembang sehingga apa? Sehingga Rasulullah sampai campur tangan. Nah, campur tangan untuk menjelaskan kepada sahabat bahwa kematian dan gerhana itu dua hal yang berbeda, tidak ada hubungannya. Nah, tapi kita membuat hubungan. Karena apa? Karena seolah-olah, ya kan? Seolah-olah tampaknya itu berhubungan. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, ini juga terjadi di dalam pemahaman-pemahaman. Jadi ketika kita memahami Al-Quran, itu harus di samping rasional, harus logis. Nah, artinya dia benar, baik secara pikiran, baik secara bukti-bukti alam, baik kita menafsirkan ayat, jangan sampai dia bertentangan dengan alam-alam. Nah, karena ayat Al-Quran yang kita tampilkan ini juga alam ini juga ayat. Jadi tidak bertentangan antara ayat dengan alam. Nah, ini yang dapat kita pergunakan di dalam kita menggunakan syarat cukup tadi. Berarti bagaimana kita berusaha melakukan takra, tartil, takwil sama tadabbur. Nah, tapi lagi ya, tapi kalau hanya dengan itu bagi kita orang awam, ya kalau kita tak punya kesempatan, tak punya kemauan, kalau enggak, ya jangan berkecil hati, tapi harus ada kemauan. Gunakan kamus, walaupun kita tidak bisa berbahasa Arab, tapi setidaknya kita memahami gambaran-gambaran dengan mengetahui makna-makna dasar. Nah, sehingga dengan makna dasar daripada huruf dasar yang dibentuk itu, kita bisa membedakan pasti maknanya beda. Jadi jangan kita percaya lagi. Misalnya aja kitab mau dituliskan Alkitab. Ini kan terdiri dari satu kumpulan huruf nih, ya kan? Dengan makna dasar tersendiri. Kataba misalnya, ya kan? Nah, ada kata Lauh Mahfuz. Ini kan dua kata yang digabungkan, ya, Lauh sama hafazah, mahfuz, terpelihara, kan, ya kan? Ini kan dua kata ini kan berbeda nih kata dasarnya, ya kan? Satu kataba, satu hafazah, ya kan? Nah, ini jangan kita samakan lagi. Misalnya kita baca terjemahan bahwa segala sesuatu sudah tercatat di kitab Mubin. Nanti kita udah tahu, dilihat di kitab Mubin. Tinggal tanya AI aja kan gampang. Kitab Mubin itu tulisan bahasa Arabnya gimana? Pasti dijawab tuh. Ya kan? Nah, terus Lauh Mahfuz tulisannya gimana? Udah gini. Nah, kalau kita lihat terjemahan kitab Mubin dalam kurung Lauh Mahfuz. Nah, udah jangan percaya. Jangan kita ngotot lagi. Malah kita nyampaikan orang. Yang dimaksud dengan kitab Mubin itu Lauh Mahfuz. Nah, udah kita salah ngajak orang lagi. Nah, ini banyak. Udah salah. Teriak ngajak orang lagi. Nah, ini tapi artinya lama. Tapi kita sebagai orang awam ya nggak ada masalah gitu. Kalau kita tidak mampu atau syarat cukup ini jangan ditinggalkan, ya kan? Nah, pertama Iqra, melakukan secara komprehensif. Yang kedua tartil, secara koheren. Yang ketiga takwil, itu secara secara berurutan, secara berurutan, secara rasional.
Nah, tadabbur. Tadabbur ini usaha-usaha kita untuk mencari supaya logis. Nah, itu syarat cukup yang perlu di dalam memahami Al-Quran. Nah, ada satu syarat penting lagi. Nah, syarat penting. Tadi kan kita sudah sampaikan tuh. Kita ada kamus, ada ini. Artinya kita untuk memahami bahasa-bahasa yang digunakan, bahasa Arab. Nah, syarat penting di dalam memaknai Al-Quran, kita belajar bahasa Arab. Nah, karena apa? Karena Quran itu katakanlah dalam bahasa Arab. Nah, untuk itu kita masukkan lagi syarat penting. Jadi 4 syarat cukup. Nah, supaya dia bagus, lebih sempurna, ditambah satu lagi syarat penting, yaitu bahasa Arab. Nah, jadi kalau misalnya seorang Pak Dokter, misalnya Pak Dokter Safarudin itu, ya dokter, Bu, makanan supaya sehat, ya harus makan 4 sempurna. Nah, 4 sehat. Nah, udah sehat juga. Tapi kalau mau lebih bagus sempurna, ya 5 sempurna tambah susu. Nah, jadi itu udah sempurna. Demikian juga tadi saya katakan 4 syarat cukup itu kalau kita serius, nah itu udah lumayan kita. Artinya kita sudah bisa menghilangkan mitos, kita sudah bisa berpikir logis, rasional. Tapi supaya lebih sempurna, ya, ditambah syarat penting, yaitu bahasa Arab. Nah, artinya apa? Agar tadabbur. Tadi kan kita katakan terakhir itu kan tadabbur tuh. Nah, tadabbur kita selalu tidak berhenti mencari sesuatu supaya yang rasional menjadi logis, yang rasional tapi yang tidak logis keluarkan. Nah, ini supaya dia lebih sempurna tadabbur ini, maka diperlukanlah syarat penting, yaitu mempelajari atau mengetahui bahasa. Kenapa? Ya, jangan lama-lama loh, ntar ini macet, dua kan nggak bisa. Nah, jadi kita harus mengetahui bahasa Arab agar segala sesuatu rasional juga menjadi logis sesuai dengan akal waras kita gitu, akal waras manusia. Nah, sekarang perlu saya sampaikan bahwa yang kita sebut sebagai Al-Quran yang kita pegang, yang ada di tangan kita masing-masing ini, ya kan? Yang kita sebut sebagai Al-Quran, ini sebenarnya kalau secara filosofis, ini sebenarnya adalah ide awal dari kesadaran, kita katakan kesadaran Tuhan, yang kesadaran Tuhan itu kalau boleh saya katakan disebut bukan Al-Quran mengatakan itu sebagai disebutkan Al-Quran yang kita pegang ini yang mana Al-Quran? Oh, nggak ada di bawah. Nah, Al-Quran yang kita pegang ini, yang kita katakan berbahasa Arab ini, itu sebenarnya awalnya itu bernama Alkitab Al-Mubin. Nah, secara umum gambarannya ini dulu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, Alkitab Al-Mubin. Atau dengan perkataan lain, Al-Quran yang ada di tangan kita ini adalah hasil produk tertinggi, yaitu produk Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab Al-Mubin yang ada, nanti kita bahas, yang ada itu sekarang dibuatnya muncul seperti apa yang kita ketahui sekarang, yang kita sebut Al-Quran gitu. Ya kan? Kita sebut Al-Quran nih. Nah, itu Al-Quran ini sebenarnya, itu kan sebutan kita tuh. Kenapa ini enggak kita sebut Alkitab? Padahal kan Allah kan menurunkan Alkitab juga katanya. Ya kan? Wallazi anzala 'alaikal kitab. Ya kan? Nah, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Nah, kenapa ini kita hanya sebut Al-Quran saja? Jarang kita menyebut Alkitab.
Nah, artinya apa? Baik Alkitab maupun Al-Quran, ini sebenarnya dua-dua ini hasil, tanda kutip, hasil produk intelektual dari Allah, dari apa yang disebut sebagai Alkitab Al-Mubin. Nanti kita bahas. Nah, ini untuk logika berpikir kita dulu ya. Nah, Alkitab Al-Mubin. Atau dengan perkataan lain, Al-Quran yang ada di tangan kita ini hasil produk intelektual Tuhan. Nah, misalnya taruhlah saya misalnya. Nah, saya punya pemikiran gitu. Saya punya pemikiran. Tapi pemikiran ini kan, misalnya katakanlah saya orang Inggris. Nah, pemikiran saya dengan sistem Inggris saya gitu. Nah, pikiran-pikiran ini ingin saya sampaikan kepada misalnya Ustadz Sarip. Ustadz Sarip orang Indonesia. Nah, apa yang ingin saya sampaikan ini, yang di dalam pemikiran saya ini, saya jadikanlah cara berpikir Ustadz Sarip. Nah, dijadikan cara berpikir Ustadz Sarip. Supaya apa? Supaya nanti kalau saya sampaikan kepada Ustadz Sarip paham. Akalnya bisa main. Nah, jadi ini tadi. Ya kan? Nah, bentuk yang tertinggi tadi, kita katakan tadi, taruh namanya Alkitab Al-Mubin. Konsep yang ada tadi, cara berpikir tadi, yang namanya Alkitab Al-Mubin tadi. Nah, itu saya ubah dengan cara berpikir, contohnya tadi Ustadz Sarip orang Indonesia. Nah, cara berpikir ini saya jadikanlah cara berpikir Ustadz Sarip. Nah, inilah yang dimaksud dengan Al-Quran. Kalau kita lihat kitab Az-Zukhruf ayat 1 sampai 3 itu kan dikatakan Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, jadi demi wal qur'anil hakim wal qur'anil mubin, mubin. Nah, jadi di situ Alkitab Al-Mubin itu jadi inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan, dijadikanlah cara berpikir Arab, ya kan? Karena yang mau disampaikan pada orang Arab. Kayak contoh tadi saya sampaikan kepada Ustadz Sarip. Jadi pertama dirubah dulu. Makanya di ayat ini Allah katakan inna ja'alnahu, sesungguhnya kami jadikan, belum diturunkan, baru dijadikan. Nah, dijadikanlah dia cara berpikir, tapi sudah terkonsep, tapi belum dibagikan. Ibaratnya gitulah, sudah terkonsep. Nah, kalau sudah terkonsep, berarti dia kan bisa di dalam bentuk, bisa dibaca, tapi masih dalam konsep ja'ala tadi gitu. Nah, konsep inilah yang disebut itu namanya Quran. Tapi bukan Quran yang kita maksud, yang kita pegang ini. Kan kita katakan ini Quran. Nanti kita lihat ya. Ini Quran. Nah, ini udah jadi Quran. Dalam konsep. Nah, makanya Allah katakan di surah Al-Waqi'ah itu innahu laqur'an karim. Nah, sesungguhnya itu adalah Quran Karim. Ada di mana? Ada fi kitabim maknun. Nah, disimpannya lah di tempat yang namanya kitab maknun. Nah, terus dikatakan la yamassuhu illa mutahharun. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya kecuali yang sudah disucikan. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, sehingga timbullah di dalam hukum fikih. Kalau gitu megang Al-Quran harus pakai
wajib pakai wudu. Nah, kalau tidak pakai wudu, nggak boleh menyentuh Al-Quran. Haram. Karena apa? Karena yang memegangnya ini harus orang yang suci. Nah ini jadi bingung. Anak-anak sekarang bingung. Loh itu kok banyak orang yang malah Quran disobek-sobek. Malah jangankan dipegang orang suci. Malah di Amerika sana katanya kemarin ada yang dibakar, diinjak-injak. Nah terus katanya nggak ada yang bisa memegang kecuali orang yang disucikan. Nah itu yang dijual di toko itu kan bukan orang Islam. Ya kan? Nah dia megang malah dilempar-lempar lagi. Malah kalau yang banyak-banyak itu dijadikan tempat nyari buku, diinjak-injak lagi. Nah kan? Nah ini gimana nih memahaminya? Kok Al-Quran ini nggak bisa disentuh oleh kecuali hanya orang yang suci. Nah seperti yang saya katakan tadi kan, ya, yang saya katakan tadi bahwa yang sudah jadi Quran Arabian ini baru dijadikanlah satu konsep tadi. Nah, satu konsep dari satu konsep tapi belum diturunkan. Atau contoh gini aja yang lebih tepat tuh. Misalnya Gibran jelek amat lah. Prabowo ya kan? Prabowo misalnya mikir nih, aku ini ada masalah ekonomi. Bagaimana membuat aturan atau menjelaskan kepada rakyat aku supaya rakyat aku bisa mengerti, rakyat aku bisa membuat melakukan tindakan-tindakan, ya kan? Nah, Prabowo membuat surat misalnya nih ya, surat keputusan presiden ditandatangani. Ini asli surat keputusan presiden. Nah ini asli, ini nggak dikeluarkan nih, ada di mana tuh di ruangannya, di sana mereka lah sana ya. Nah asli nih. Nah yang asli ini kita nggak bakalan ngelihat, nggak bisa kita. Kita misalnya lihat sekarang undang-undang Kepres misalnya nomor 1 tahun 2006 yang kita lihat sekarang tuh, itu salinan gitu, ya kan? Itu kopian. Nah aslinya kita nggak lihat yang tanda tangan cap basah cap tanda tangan Prabowo itu ada di ruangan di sana gitu, di ruangan sana gitu. Nah ini yang nggak bisa dilihat semua orang kecuali orang yang disucikan. Nah dalam contoh ini kalau gitu siapa aja yang melihat? Yang bisa melihat itu asistennya, siapa itu asistennya tuh apa? Sekap, Teddy, atau apa ya? Bahlil siapa? Menteri? Bahlil ya. Bahlil atau Bahlil. Atau wakil presiden Gibran. Nah, di sana ini ada nih. Kalau di Indonesia di sana tuh, ya kan? Ada kalau di Pakistan ada apa tuh? Pakistan yang ahli puisi itu apa? Khalil Gibran. Khalil Gibran. Nah, kalau di Indonesia ada Bahlil Gibran juga, tapi kan? Nah, ini nggak bisa orang melihatnya, nggak bisa, ya kan? Nah, ini namanya Alkitab Al-Mubin yang sudah dijadikan bentuk Quranan Arabian. Nah, ketika terjadi bentuk Quranan Arabian ini, berarti dia sudah kelihatan tadi, udah bisa dibaca, udah bisa, cuma nggak bisa dilihat. La yamassu lam taharun, ini kan nggak bisa dilihat ini. Nah, karena udah bisa dilihatnya, namanya bukan Alkitab Al-Mubin ditanda-tanda, kan udah dijadikan. Nah, tadi nih, ini gambaran umum aja ya. Nanti kita bahas, saya bahas nanti atau nanti Ustaz Tarif. Ini gambaran umum itu kan. Nah, udah jadi. Nah, inilah yang diturunkan. Yang diturunkan tadi Alkitab Al-Mubin yang sudah menjadi ayat Kitab Mubin tadi diturunkanlah dalam bentuk apa? Bentuk ya tetap dalam bentuk
Qur'anan Arabian. Diturunkanlah kepada Nabi, atau contoh tadi yang apa yang saya pikirkan tadi, saya sampaikanlah dengan cara tersendiri, saya sampaikan kepada Ustadz Syarif. Nah, cara menyampaikan yang saya sampaikan ini adalah ayat Alkitab Al-Mubin. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat lagi di surah Yusuf, misalnya di ayat 1 dan 2 itu alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Nah, kan? Nah, itulah ayat Alkitab Al-Mubin. Ya kan? Nah, ayat Alkitab Al-Mubin tadi yaitu yang sudah dijadikan dari Qur'anan Arabian tadi. Nah, oleh sebab itu, kalau tadi Allah katakan wa inna ja'alnahu, nah ayat yang kedua karena mau diturunkan Allah katakan inna anzalnahu. Nah, satu Allah jadikan, setelah dijadikan terus diturunkan. Nah, diturunkan ini diterimalah dengan cara tertentu kepada, macam tadi saya contohkan kepada Ustadz Syarif. Berarti ada di dalam konsep cara berpikir Ustadz Syarif. Cara berpikir pemahaman Ustadz Syarif selaku orang Indonesia. Berarti apa yang ada di pikiran saya selaku, contoh tadi selaku orang Inggris, sekarang udah sampailah di pikiran Ustadz Syarif. Nah, sampainya di Ustadz Syarif ini dibawa oleh siapa? Ya, dibawa oleh orang-orang yang termasuk salah satu orang-orang yang disucikan tadi lah. Ya, Jibril. Nah, jadi ini Jibril. Makanya dikatakan Allah itu nazala bihir ruhil amin. Nah, dibawa turun oleh ruhul amin alal qalbika, pada kalbu kamu, supaya litakunu minal munzirin, supaya bisa menjadikan peringatan. Nah, jadi saya sampaikanlah kepada Ustadz Syarif tadi, kepada Rasulullah tadi yang dibawa oleh Jibril. Nah, menyampaikannya karena sudah sampai kepada cara berpikir orang Indonesia tadi, tentu dengan bahasa Indonesia, lisan. Nah, Qur'anan Arabiannya tadi ya sampaikan, nanti dia keluar menjadi apa? Jadi lisan. Nah, makanya ayat itu disampaikan lagi di Asy'ara ayat 195 itu kan dikatakan bilisani Arabiyan mubin. Nah, Arabi mubin. Nah, bilisan Arabi mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Nah, dengan lisan yang Arab yang jelas, lisan mubin, lisan Arabi mubin, lisan Arab yang jelas. Nah, lisan Arab yang jelas tadi inilah yang disampaikan Nabi, disampaikan, kalau contoh tadi sampaikanlah Ustadz Syarif kepada teman-temannya, ya kan? Nah, disampaikanlah kepada Nabi. Nah, Nabi ini bisa menyampaikanlah secara lisan Arab ini kepada siapa? Kepada para sahabat. Nah, sekarang para sahabat tadi itu membuat dalam bentuk teks. Karena dia orang Arab, dibuatlah dalam teks Arab. Nah, teks Arab inilah yang melalui beberapa kali kodifikasi dan penyempurnaan menjadi sampai di tangan kita. Teks Arab ini sampai di tangan kita, inilah yang kita sebut sekarang Al-Quran Karim, ya kan? Kita sebutlah ini Al-Quran Karim atau Kitab Al-Quran. Ini yang kita sebut. Tapi yang kita pegang di tangan kita ini sekarang sudah dalam bentuk teks yang tertulis, ya kan? Kan kita baca teks itu, ya kan? Dengan suara
suara kita baca itu kan ada teksnya. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini teks-teks yang tertulis. Nah, teks ini artinya apa? Artinya teks yang sampai kepada kita dalam bentuk huruf yang tertulis ini, ya kan? Ini sebenarnya adalah representasi dari runutan yang tadi saya katakan tadi. Berdasarkan yang mulai dari ide awal Tuhan yang ingin disampaikan. Nah, inilah yang disampaikan Allah yang kita terima dalam bentuk teks. Nah, teks inilah yang kita sebut sebagai secara keseluruhan Alkitab, atau ada juga kita sebut sebagai Al-Quran. Nah, jadi udah ada gambaran kan? Artinya apa? Ketika kita ingin memahami makna teks ini, mau tidak mau, kita harus memahami atau mempelajari bahasa Arab. Ya kan? Bahasa Arab. Nah, tapi Al-Quran bukan bahasa Arab yang sehari-hari. Karena dia bersumber dari Quranan Arabian. Nah, Quranan Arabian ini adalah sumber dari Allah yang diambil dari keseluruhan sistem Arab. Nah, tidak hanya di dalam kalangan Arab itu sendiri. Nah, oleh sebab itu banyak kata-kata yang ada di dalam Al-Quran biasanya tidak digunakan di dalam percakapan Arab sehari-hari. Nah, misalnya sering kita katakan bahwa Tuhan Al-Quran itu adalah turun dalam bahasa Arab. Berarti orang Arab lah yang mengetahui. Oh, ya belum tentu itu. Buktinya sekarang ya kan banyak ayat yang kita tidak tahu. Atau taruhlah ayat-ayat yang potongan-potongan huruf. Sampai sekarang udah 14 abad kita masih aja berdebat. Apa makna alif lam mim, apa makna alif lam ra, ya kan? Nah, apa makna hak mim. Nah, disinilah kita perlu memahami bahasa Arab. Supaya apa? Supaya teks yang kita baca itu kita bisa memahami bagaimana awal ide Tuhan maunya, sederhananya apa maunya Tuhan di awal sana gitu. Karena itu kita nggak tahu. Nah, yang sampai kepada kita hanya dalam bentuk teks. Teks ini dalam bahasa Arab. Nah, jadi sebenarnya tugas kita sekarang adalah ketika kita sudah memahami bahasa Arab, kita sudah memahami teks-teksnya, kita harus ibaratnya katakanlah kalau teks ini kayak kulit jeruk, ya kan? Nah, kita harus membelah teks ini sehingga isi ya di dalamnya kita tahu. Kita tidak hanya sekedar membahas kulit jeruk yang ada dalam bentuk teks-teks tadi. Tapi di dalamnya harus kita bahas. Tapi ingat, tapi di dalamnya ini tidak keluar dari makna umum teks. Jangan sampai kita katakan kita harus membahas makna inti daripada Al-Quran. Ya kan? Nah, kita menerjemahkan teks, memahami teks, malah keluar dari teks. Gitu. Nah, dari form. Nah, ini nanti banyak terjadi. Nah, terutama di kalangan-kalangan apa yang kita sebut dengan pemikiran-pemikiran sufi, pemikiran-pemikiran ilmu ma'rifat misalnya. Nah, itu nanti kita bahas di malam Minggu. Nah, malam Minggu itu nanti kita bahas tuh. Ya, kita bahas banyak yang membongkar kulit jeruk, tapi di dalamnya bukan didapatnya isi jeruk gitu, tapi malah isi semangka karena kesalahan tadi, ya, gitu kan. Nah, oleh sebab itu tugas kita adalah memahami teks yang disampaikan Allah, ya kan,
teks yang disampaikan Allah sehingga kita memahami apa yang ada di dalam teks itu. Yang ada di dalam teks itu adalah konsep-konsep yang dinamakan tadi yang sudah kita sebutkan tadi adalah Qur'anan Arabian. Nah, ini perlunya. Nah, untuk memahami teks, jadi dia semakin berkembang. Nah, karena ini teks Arab punya aturan, punya struktur, punya jenis. Nah, dia berkembang lagi. Oh, kalau gitu harus memahami tata bahasanya gitu. Kalau enggak pusing lagi. Ya kan? Memahami apa? Memahami tata bahasanya. Belajar nahu, belajar saraf. Ya kan? Nah, kalau gitu maknanya karena orang pintar bahasa Arab, belum pintar suatu bahasa, belum tentu juga kita paham nih pesan-pesannya. Ya kan? Belum tentu kita ahli berbahasa Indonesia. Kalau kita membaca kitab Indonesia, belum tentu juga kita paham kan? Nah itu ini kenapa, Rif? Kok nggak terang itu, Rif? Itu. Nah, jadi apa? Jadi belajar apa? Perlu belajar nahu, belajar saraf. Nah, belajar nahu, belajar saraf ini belajar kaidah-kaidah tata bahasa. Belajar tata bahasa. Ya kan? Nah, sehingga kita tahu tahu bahasa Arab, tahu tata bahasanya, tapi tahu berbahasa Arab juga belum tentu juga kita secara sempurna bisa memahami Al-Qur'an. Sebab contohnya aja, seorang yang ahli bahasa Indonesia belum tentu bisa membaca buku yang berbahasa Indonesia. Misalnya saya pintar berbahasa Indonesia, tapi belum tentu saya langsung paham membaca buku puisinya Rendra. Ya kan? Nah, padahal puisi Rendra itu kan isinya berbahasa Indonesia, tapi saya nggak paham maksudnya apa gitu. Ya kan? Nah, berkembang lagi. Oleh sebab itu, bagaimana memahaminya? Nah, makanya berkembanglah belajar ilmu balaghah dan sebagainya. Nah, inilah yang dikerjakan oleh Ustadz Syarif. Makanya Ustadz Syarif, nah kalau Ustadz Imam siapa? Imam Subagja yang kemarin itu, dia belajar nahu Arab tuh. Kalau tulisan ini, wah pusing memang kita kalau nggak tahu bahasa Arab tuh. Ya, bacanya mudah. Saya dulu belajar bahasa Arab. Misalnya tulis Al-Jannah, tahu kita gitu. Tapi ketika ulangan, guru bilang, coba kasih harkat terakhirnya gimana? Ketika kita ketemu Jannah nih, ini katanya kan udah pusing. Ya udahlah. Nah, gitu kan. Nah, jadi belajar itu. Nah, inilah yang dikembangkan Ustadz Syarif. Belajar apa? Belajar semantik. Semantik Al-Qur'an. Nah, semantik Al-Qur'an. Bagaimana memahami kata. Bagaimana memahami. Nah, jadi saling berkaitan apa yang kita lakukan di tadabbur ini. Memang agak sulit, tapi lama. Tapi saya kira rekan-rekan yang sudah bergabung mungkin sudah bisa memahami sedikit-sedikit bagaimana cara dan interpretasi kita, gitu kan? Ya, supaya jangan sampai kita salah memahami Al-Qur'an. Nah, inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Tapi ingat, belajar bahasa Arab, pintar bahasa Arab, belum tentu mampu juga memahami Al-Qur'an. Karena banyak harus didukung oleh pengetahuan-pengetahuan lain. Nah, pengetahuan sains, teknologi, tentang hukum-hukum alam semesta, tentang arti dan makna kata. Nah, disinilah perlunya kita memahami ilmu-ilmu seperti yang disampaikan Ustadz Syarif, menyampaikan semantik Al-Qur'an. Nah, kita juga perlu juga misalnya memahami semiotika Al-Qur'an bagaimana. Kalau kita mau meminjam disiplin ilmu lain, kita pinjam juga disiplin bagaimana hermeneutik Al-Qur'an. Nah, nggak ada masalah. Kita ambil semua ilmu, baik dari golongan manapun, ambil. Tapi syaratnya satu, di dunia ini hanya ada dua perkataan. Kalau tidak ada kata Tuhan, itu adalah kata orang. Yang menjadi masalah apabila
kata orang bertentangan dengan kata Tuhan. Supaya kata orang jangan bertentangan dengan kata Tuhan, semua otak lu, semua intelektual lu harus tundukkan pada Al-Quran. Fatuhbita lahu qulubuhum. Otak mereka yang pintar-pintar itu ditundukkanlah kepada Al-Quran. Karena Al-Quran kata Tuhan. Sedangkan lainnya kata orang. Jadi semua kata orang tidak bermasalah. Semua kata aliran tidak bermasalah. Semua kata paham tidak bermasalah. Asal itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tidak bertentangan dengan apa kata Tuhan. Nah, mungkin inilah yang dapat kita sampaikan, kami sampaikan. Berarti di dalam memahami Al-Quran, ya kita sudah bahas kan. Nah, untuk memahami kita harus melakukan 4 syarat cukup, yaitu ikra, takra, tartil, takwil, tadabbur. Nah, ini sudah bagi kita orang awam ya cukuplah, tapi capek buka kamus, buka ini, ya kan. Nah, ya terus yang kelima, syarat penting kita belajar, kita harus memahami bahasa Arab. Supaya apa? Supaya ada jalan masuk untuk memahami Quranan Arabian. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi sebenarnya yang kita baca ini adalah Quranan Arabian yang direpresentasikan, itu yang dimunculkan dalam bentuk lisan Arabian. Nah, ini sampai di sini cukup. Nah, kemudian selanjutnya di minggu depan, nah, untuk memahami ini tentu kan tadi Allah katakan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah jadikan kitab mubin, Alkitab Al-Mubin itu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, agar otak kalian main, agar otak kalian jadi waras mikirkannya gitu. Nah, berarti apa? Berarti kita memerlukan suatu perangkat supaya kita berpikir waras, supaya kita memiliki kesadaran. Nah, minggu depan nanti mungkin perlu juga ini nanti dibahas ya, Ustaz Syarif ya, nanti urut. Sebelum kita membahas lain-lain tadabbur, ini akan terus. Nah, minggu depan kita akan bahas perangkat kesadaran. Nah, apa saja? Nah, kenapa saya sebut perangkat kesadaran? Artinya perangkat-perangkat itu yang kita bicarakan adalah fungsinya, bukan perangkatnya. Nah, kalau soal perangkat, oh iya semuanya sama. Ya kan? Sapi juga punya telinga, kita punya telinga. Sapi punya mata, kita punya mata. Ya kan? Sapi punya otak, malah enak kan? Nah, kita juga punya. Tapi sapi tak punya kesadaran, kita punya kesadaran. Nah, jadi minggu depan saya akan menyampaikan perangkat kesadaran. Perangkat kesadaran itu apa? Nah, kita udah tahu semua, kita ulang-ulang lagi supaya lebih pintar. Nah, perangkat kesadaran ada yang namanya sudur, ada yang namanya fuad, ada yang namanya qalbu. Nah, ada yang namanya biasa kita sebut lub, albab. Itu istilah-istilah yang berujuk pada makna yang bisa membawa kita pada konsep kesadaran. Biasanya semuanya kita terjemahkan hati, ya kan? Sudur, hati kamu. Fuad, hati. Qalbu, hati. Nah ini tadi. Karena enggak apa tadi? Enggak takra, enggak tartil, enggak takwil, enggak tadabbur, sehingga disamakan. Ya kan? Qalbu dalam kurung hati, fuad dalam kurung hati. Nah, coba terjemahan Departemen Agama itu kan. Nah, besok minggu depan sebelum puasa nanti saya bicara sama Ustaz Syarif, nanti puasa gimana, apakah tetap. Nah, nanti minggu depan, satu kali pertemuan lagi minggu depan, saya akan membahas perangkat-perangkat kesadaran. Nah, mungkin secara singkat saja, supaya apa?
supaya kita paham di bulan puasa ini kita dapat mikir mana yang istilahnya banyak hadis yang bilang A, kok Al-Quran bilang B, gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini tentang Quranan Arabian, mudah-mudahan dimengerti, sehingga ini dapat kita jadikan modal, kita dapat jadikan pengetahuan, sehingga kita memahami Al-Quran. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.